Kalau di postingan pribadi silahkan. Nah, Oke. kembali lagi masalah Palestina tadi Dari sudah tadi juga itu sih sebenarnya kita bahas. Oh ya, apa namanya dari buat pesan-pesan buat pemuda. Nah, kalau misalnya kan kadang kita mau nge-share tentang Palestina dan lain sebagainya itu, kadang kita takut ini betul nggak sih beritanya? Gimana cara memverifikasi bahwa ini memang berita benar dari sananya ataukah ini sebenarnya dibuat-buat gitu? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang pertama saya harus mengungkapkan kesedihan. Oke. Karena dua tokoh Muhammad Hussein Gaza dan Bang Onim pulang. Oke. Bukan saya pengen mereka mati di sana, enggak. Nah. Tapi dengan mereka pulang, kita kehilangan mata dan telinga yang paling sahih untuk Indonesia. Iya kan? Betul. Sisanya media-media berbahasa Arab. Ya. Yang tidak semua dari kita bisa mengakses itu, tidak semua dari kita bisa menerjemahkan itu. Iya. Ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawaban saya sederhana. Kalau kita tahu orang ini adalah influencer atau ustadz atau tokoh yang memang sudah lama berbicara tentang Palestina, ambil beritanya. Ambil. Ya. Kalau ini ormas atau komunitas atau harokah yang biasa bicara tentang Palestina, ambil beritanya. Selesai. Ya. Itu cara dalam tanda kutip ya. Itu cara para ulama meneliti sanad. Ngelihat kayak apa akhlak orang-orang ini, gitu karakteristiknya. Ambil. Memang ada beberapa yang sangat-sangat layak diragukan. Oke. Ya, termasuk yang pernah di-share sama Iman ya, yang influencer gondrong-gondrong gitu. Nah, itu juga termasuk orang yang layak diragukan. Tapi maksud saya, ya sudahlah. Gitu. Kita fokus dengan yang ada. Atau lembaga zakat yang ngirimkan wakil ke sana. Kemarin satu saudara kita di sana syahid ya. Utusan dari WIZ ya. Oh, WIZ. Ya, Wadah Inspirasi Zakat. Kemudian Ustaz Salim Afillah juga ngirim orang ke sana, Masya Allah. Jadi kalau menurut saya beliau tuh emang cocok, layak dijadikan referensi. Ya, Ustaz Salim. Orangnya terpercaya. Cara ngecek sanad kan begitu. Ya. Nah, jadi bukan sekedar followernya banyak, Tapi memang mengirimkan orang. kapasitas. Dan Ustaz Salim memang dari kecil mondok ya. Jadi bahasa Arab udah fasih sekali. Kalau orang yang sudah emang fasih cascisus, insya Allah lah ngerti. Gampang. Ya. Atau tanya ulama-ulama kita yang alma maternya berbatasan atau dekat dengan wilayah situ. Ya kan ada ulama kayak Ustaz Abdul Somad dari Mesir, berbatasan sama Palestina, ya. gitu kan? Ya. Atau ustaz siapa yang berbatasan dengan wilayah situ, itu bisa kita jadikan referensi. Ya, gitu. Intinya tetap posting. Dan yang terakhir untuk masalah itu, memang dulu Israel ada merilis. Ya, ada merilis. Istilahnya dia menyebutnya apa ya? Dia menyebutnya pokoknya semua tentang Palestina itu sandiwara. Dia bikin seolah-olah orang Palestina itu syuting. Oke, ya. Syuting itu dari mereka sendiri, yang syuting orang mereka. Pura-pura aja gitu. Pura-pura itu orang Palestina. Itu propaganda mereka. Di surah Al-Hasyr ayat 2 itu disebutkan bahwa emang Yahudi itu jago propaganda. Kalau kita ambil kesimpulan di ayat itu, jago propaganda dia. Dari dulu itu. Memang bagiannya. Ahlinya. Suhu. Ya. Saya termasuk ngambil berita-berita dari influencer dari Timur Tengah ya, dalam tanda kutip Timur Tengah, yang emang kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Karena saya lumayan ngerti lah bahasa Inggris. Saya nggak perlu pakai teks. Alhamdulillah. Nanti berarti bisa menerjemahkan kami. Insya Allah. Kurang paham. Insya Allah. Boleh banget. Nah, apa harapan Bang Uray sendiri buat jangka panjang tentang Palestina itu sendiri? Kalau ditanya ya pasti saya berharap Palestina segera mendapatkan haknya ya, yaitu kemerdekaan. Dan saya berharap juga ukhuwah Islamiyah itu nggak putus cuma di isu Palestina. Kita ini kan selama ini ukhuwahnya tergantung keadaan. Iya. Kayak beberapa tahun lalu di Indonesia masalah 411, 212. Iya kan? Iya. Bagus berukhuwah itu, dan saya rasa itu layak dipertahankan. Jangan cuma gara-gara satu tokoh dianggap menistakan Quran kita bersatu. Iya. Setelah tokoh itu dipenjara, Selesai. udah masing-masing. Sayang gitu. Ukhuwah itu dasarnya Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan dasarnya isu. Isu itu wasilah untuk kita memperkuat ukhuwah. Nah, saya berharap peristiwa Palestina ini
bukan cuma jadi isu yang bisa menguatkan ukhuwah kita setelah nanti Palestina merdeka insya Allah gitu ya misalnya ukhuwah itu reda, jangan terus gitu. Ya, karena sudah selesai perjuangan di sana ya sudah. Nah seolah-olah sudah Kamu, iya, aku. kan lucu gitu. Itu bukan ukhuwah kalau buat saya. Oke. Itu kayak ngantor. Oke. Selesai acara di kantor bikin kerja, selesai pulang masing-masing. Iya. Bukan ukhuwah itu. Ya, itu ngantor itu kan. Serius. Beda ya. Dan saya harapkan bagaimana kita bisa mencintai Palestina, bagaimana kita bisa sekepo itu mencari sejarah tentang Palestina. Semoga negeri-negeri muslim yang lain kita juga kepo. Waktu masalah Rohingya diisukan macam-macam. Kalau dicari tidak semua dari mereka itu dalam tanda kutip ya akhlaknya jelek. Iya. Namanya wilayah yang banyak pengungsi pasti ada yang akhlaknya jelek, Iya. pasti oknum itu pasti ada. Bertetangga aja yang seperti itu. Iya. Kan. Apalagi adat dan budayanya berbeda gitu kan, wajar. Ya. Jadi harus semoga tidak cuma terbatas sama isu Palestina. Jadi harapan saya Palestina merdeka, umat Islam bersatu. Satu juga. Ya kalaupun memang Dajjal datang kita song-song bareng-bareng gitu. Bukan kita song-song dalam keadaan kita berpecah belah kayak sekarang. Oke. Itu. Jadi harapan saya ke sana. Dan terlepas dari kepastian kemenangan Islam, kepastian kejayaan Islam, yang kita harapkan adalah kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi pemain, bukan menjadi bagian dari para penonton atau para komentator atau bahkan menjadi bagian daripada musuh. Nauzubillah min dzalik kan? Gitu. Maka kalau bisa tetap ambil bagian di situ. Sekecil apapun tunjukkan loyalitas kita kepada Islam. Kepada Islam. Bukan kepada Palestina, kepada Islam. Kalau kita jadi orang Islam pasti dong kita dukung saudara-saudara kita kan gitu ya. Itulah wallahu alam. Nah, lanjut. Gimana cara menjaga solidaritas? Nah, itu kan. Ini pertanyaan kedua hari ini yang saya terima tentang hal yang sama. Itu gimana cara kita menjaga solidaritas? Soalnya ya ibaratnya gini, komunitas nyepam ya nyepam, ya. Komunitas A ya A. Baik. Gitu. Bahkan bisa jadi selek gitu. Baik. Kalau sesama komunitas saja itu namanya bukan solidaritas. Oke. Itu namanya soliditas. Soliditas. Oke. Karena internal. Ya. Ya, itu namanya soliditas. Oke. Kepengurusan yang solid, keanggotaan yang solid. Tapi kalau solidaritas kepada siapa saja. Oke. Bedain ya. Ya. Tadi saya cerita sempat di mobil sama Om ya, sama Rahman juga. Saya jawab begini, bagaimana cara menjaga soliditas dan solidaritas itu? Lakukan pendekatan persaudaraan. Jangan melakukan pendekatan militer, pendekatan struktural. Ketua datang. Oke. Takut, diam. Atau tiba-tiba kalau ketua datang, ketua, saya ambilkan minum ketua, gitu. Ini kalau dipertahankan, ya astagfirullah, mesra sekali kalian. Ditiup kupingnya dari belakang. Astagfirullah. Ih, kelihatan loh. Saya yakin dia lebih suka digituin daripada ditiup kupingnya secara mesra tadi ya. Iya. Tolong diedit nanti. Aduh ya Allah, hilang konsentrasi. Solidaritas. Jadi saya jawab lakukan pendekatan kekeluargaan, bukan lakukan pendekatan militer atau pendekatan struktural, bukan. Misalnya contoh tadi kalau ada ketua ketua. Itu maaf ya, lama-lama bisa menjadi bibit kemunafikan. Ya, karena apa? Karena kita bibit-bibit penjilat gitu. Nggak bagus gitu. Nggak bagus. Kalaupun mau begitu, mulai dari adab, dari akhlak. Misalnya kita ketemu sama ustadz yang lebih tua, cium tangan. Itu adab kita. Nggak ada masalah. Dari kecil kita dididik dengan adab. Cuman banyak juga yang bilang itu bid'ah. Iya. Loh iya, dulu kita kecil dididik apa? Satu, jangan taruh Al-Quran lebih terendah daripada bokong. Betul nggak? Itu adab. Kalau jatuh Quran ambil cium dulu. Itu adab. Itu adab. Udah ada dalilnya. Dalil itu ilmu. Katanya adab sebelum ilmu. Begitu adab ditanya dalilnya apa. Bingung juga orang-orang ini. Iya, sering sih dengar kayak gitu. Lanjut ya. Jadi pendekatannya kekeluargaan, pendekatannya persaudaraan. Coba contoh ambil gampang nih, contoh pendekatan militer atau pendekatan struktural. Misal di sebuah komunitas ada ketua, sekretaris, bendahara, bidang, anggota gitu ya. Umum lah ya. Umum. Kemudian salah satu anggota kebakaran rumahnya nih.
Bendahara datang. Senang dong. Masya Allah, bendaharaku datang. Iya. Mungkin mau ngasih santunan. Datang dia ngapa? Nanya apa kabar, kapan bayar uang kas. Pertanyaan saya, salah nggak sih bendahara nagih uang kas? Enggak salah. Tugas dia. Tugas dia. Tapi itu pendekatan struktural. Oke. Paham maksudnya? Iya. Iya kan? Atau lama nggak ngaji ditanya, Assalamualaikum, apa kabar, sehat, kapan infak? Salah nggak pertanyaan itu? Nggak salah. Tapi itu pendekatannya struktural. Oke. Ini bukan bendahara dakwah, ini namanya kantor pajak. Jangan lupain PWP Anda gitu. Sudah jatuh tempo. Kalau kantor pajak emang tugasnya. Atau leasing jangan-jangan. Bisa Ini jadi. bukan bendahara dakwah, Matel ini. Sudah jatuh tempo, tolong dibayar. Nah, paham maksudnya? Tapi kalau misalnya kawan kita, saudara kita update story, kita komen. Dia lagi di pantai, cie, mesra-mesraan sama istri. Cair kah bos? Santai kita nyikapin. Iya. Alhamdulillah bang, ada. Lain kali kita bareng-bareng ya bang sama anak komunitas di sini. Enak kan? Pendekatannya seperti itu. Bagaimana mau solid pendekatannya militer tangan besi? Bagaimana mau solider? Pendekatannya seragam. Bukan seragam saya. Iya. Alma maternya beda. Benderanya beda. Benderanya beda. Sholatnya beda misalnya gitu. Ya wajar sholatnya beda. Beda sholat itu. Bisa nggak? Misalnya contoh, semua orang bisa nggak rata bahu ketemu bahu? Ya nggak bisa deh tinggi. Tapi masih begini tinggi. Ini nggak bisa. Dua-duanya tinggi. Ya kan? Emang begitu. Kan tadi dipesanin apa? Namanya saudara pasti beda. Hati-hati goyang ya. Iya. Namanya saudara pasti Berbeda. Jadi pendekatannya persaudaraan, jangan pendekatan militer. Bagaimana caranya? Ya begitu. Makanya kita kalau punya grup, saya itu agak-agak kadang-kadang kesel gitu. Memang bagus sih untuk disiplin, cuman agak kesel kadang-kadang. Kalau grup itu dikasih gini, ingat grup ini hanya boleh posting info yang berkaitan dengan komunitas. Aduh. Nggak boleh yang lain-lain. Langsung aduh saya gitu aja. Dan Jepang kita apa? Perang stiker. Perang stiker. Itu cara kita menjaga ukhuwah. Perang stiker itu hantunya di bawah tuh. Iya. Itu ahlinya tuh perang stiker tuh. Tapi pasangannya nggak ada nih, Bang Rijal lagi sakit ya. Produksi stiker. Wah, stikernya aneh-aneh aja. Ada stiker aja. joget itu ya. Ya. Belum. Sudah ada. Ada dong. Wah, pengoleksi memang. Asli kalau nyempom udah ada urusan. Stikeran gila loh. Kalau di grup IG kita posting ya meme lucu gitu, meme lucu, ketika apa video-video jatuh, video-video apa, lucu gitu. Untuk menjaga solidaritas, supaya orang ngelihatnya juga, oh ini komunitas dakwah tapi tidak kaku gitu loh. Kalau kaku bukan komunitas, satuan tugas namanya. Ya betul. Peleton, batalion gitu loh, nggak ada bercandanya. Lo tentara aja masih bisa bercanda kok. Masa kita komunitas dakwah nggak bisa bercanda? Bagaimana mau solid? Pakai tongkat. Solid. Ya kan? Kenapa nih perjelas? Nggak bisa. Serius. Serius. Coba tukang bakso nggak? Serius ya? Jadi menjaga soliditas dan solidaritas itu dengan pendekatan kekeluargaan, bukan dengan pendekatan militer. Misalnya dicek, teman kita bawa motor. Loh bang kok ngengkol? Aki mati kah? Iya. Misalnya kan ngengkol kan motornya. Aki mati kah bang? Iya. Nggak ada ke uang kas bisa dipakai. Misalnya gitu, ya nggak apa-apa. Walaupun ujung-ujungnya nggak dipakai uang kasnya, paling nggak tunjukkan kepeduliannya, gitu loh. Bang, udah umur segini kok belum nikah, misalnya gitu. Iya. Ya kan? Kenapa senyum-senyum kamu? Sebentar lagi teman kita ada yang mau menempuh hari bahagia. Alhamdulillah. Ya, gitu. Kita doakan lancar. Amin. Sampai sekarang beliau masih belum bilang mau minta bantuan apa tuh. Luar biasa. Tinggal ngomong aja. Kita dengerin. Iya sih. Jangan dipotong bicaranya ya, betul juga. Dulu. Jadi seperti itu, luar biasa loh. Pendekatannya melalui persaudaraan. Jangan pakai militer. Setiap posting, ayo infaknya. Setiap posting, ayo donasi. Aduh, bubar lama-lama itu. Demi Allah. Coba kita posting santai. Malam ini kita kemana guys? Malam ini kosong. Makan tek-tek yuk, misalnya gitu. Aku gak suka tek-tek bang. Jadi sukanya apa? Itu nah bang, tahu yang dikasih sambal kacang, ada lontongnya, ada kerupuknya itu nah bang. Sama. Tek-tek tahu. Tek-tek tahu, ya betul juga ya.
Pilih mana, mau ngepang apa ngetek misalnya gitu ya. Iya. Santai aja, nggak ada masalah. Itu coba tuh, masih lihat sempat dulu lucu-lucuan ketawa. Emang begitu. Iya. Jadi soliditas itu terjaga, ya pendekatannya. Pendekatannya ya. Kalau nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada kentut, tiba-tiba nge-WA, assalamualaikum apa kabar, jangan lupa bayar infak, lari orang. Apalagi dia ya tahu dia jarang hadir. Iya. Dan kalau bisa untuk yang jarang hadir jangan dipanggil, didatengin. Nah. Orang yang jarang hadir dia tahu dia salah. Ya. Kamu panggil dia akan ngerasa apa? Saya bakal disidang nih. Iya. Betul nggak? Betul. Sering. Kalau mau cari gampang solusinya, posisikan kamu adalah pelaku. Kalau kamu dipanggil dalam kondisi jarang hadir, mau datang? Enggak. Kan gitu, ya kan? Oh, ya. Gitu. Itu cara pendekatannya. Mau ada apa ini? Iya, Yeah. pendekatan gitu aja. Iya. Simple, tapi jarang yang mau istiqomah melakukan itu. Iya. Biasanya nanti kita udah lama nih bareng-bareng, ayo kita tingkatkan kualitas, kita mulai bicara tegas, upgrade jadi militer. Waduh, nanti nuansa persaudaraannya hilang yang saya khawatirkan. Ya, gitu. Jadi pendekatannya ukhuwah lah, Ukhuwah. persaudaraan. Kualitasnya nih kan. Jadi bahasanya gini, ya dia ini teman saya tapi kok kualitasnya kayak gini ya? Jangan, balik posisinya. Walaupun kualitasnya kayak gini, dia teman saya. Masya Allah. Dia rekan saya seperjuangan. Sorry ya, kalau kualitas kita sama Yahudi ya kalah. Iyalah, Saat ini ya. pinter siapa? Ntar mereka Kalau sekarang. kata ulama, kenapa mereka pinter? Diselamatkan Nabi Musa 40 tahun makan makanan dari surga. Kayak pada nutrisinya menang. Langsung dari sumbernya. Iya. Kita setengah abad zaman Belanda makannya apa? Makanya Nasi stunting. kucing. Kan dikasih asam. Betul. Asam garam. Asam garam. Paham ya? Ya. Nah, itu. Jadi bukan dengan pendekatan itu. Ya. Persaudaraan. Siap. Namanya Alhamdulillah. ukhuwah kok. Bismillah lah. Jadi walaupun begini dia saudara saya. Walaupun Siap. begini dia rekan perjuangan saya. Gitu poinnya. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai ada komunitas yang mengeluarkan anggota hanya karena nggak suka. Keluarkan dia kalau dia melakukan kebatilan, dia melakukan hal-hal yang tidak syar'i, sepakat saya. Oke. Dia nyuri, dia pacaran, keluarkan boleh. Tapi kalau nggak suka, ini aku nggak suka sama ini. Kenapa? Kalau berkedip matanya nggak sinkron kanan kiri. Aduh. Lebih ke rasis sih itu. Paham ya? Iya, ya. Kalau saya bahasakan, mungkin Rahman yang ingat. Ya. Saya siap kalau saya dinilai salah karena saya melanggar syariat. Saya siap minta maaf, saya siap berubah. Tapi kalau saya dinilai jelek karena selera, saya nggak bisa apa-apa. Oh iya. Ini sudah gimana ya? Setelannya begini. Iya. Paham ya? Betul. Nah, jadi jaga itu. Jadi kalau kita komunitas pengennya belajar sama-sama, membaik sama-sama. Kalau ada pelanggaran syariat baru tegur. Iya. Ya, tapi kalau sekadar Penampilan. biasa aja. Lain kalau tiba-tiba ada ikhwan kita datang pakai bikini. Nah, ini salah ini. Wah. Langsung ikat ruqyah itu bisa. Ya. Ya. Mana tahu. Jangan dibayangkan. Ih, parah masih di kepala. Cukup satu kalimat bisa masuk itu lama itu. Iya. Itu dibayangin gitu. Astagfirullah. Siap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bang, Sama-sama. untuk materi-materinya tentang Masya Allah. Palestina, 100 hari Palestina. Ya, jangan lupa tetap berjuang, Bang ya. Siap. Untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita Saya nggak pernah ada bertemu. berapa bulan ini setiap ngisi hampir semua tempat ngundang saya bahasnya Palestina. Palestina. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nah, jadi makin banyak orang yang pengen tahu. Palestina. Akhirnya pengumpulan dana juga banyak tuh. Alhamdulillah. Dan itu nggak ke saya. Iya. Kita langsung salurkan ke lembaga dakwah, lembaga zakat. Nggak ada saya nggak ada ngambil. Insya Allah. Gitu. Oh, jadi nyepam. Ada sempat kita berintegrasi juga sama WIS ya. WIS. Bang Iman ya, karena beliau ini pegawai WIS. Jadi kita berintegrasi sama WIS. Alhamdulillah. Gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Siap. Atas materi. Sama-sama. Materi tentang Palestina. Semoga teman-teman di rumah juga tercerahkan tentang Palestina, bahwa ya kita harus berjuang bersama mereka. Mau ada propaganda yang tidak baik tentang mereka, ya mereka saudara kita dan itu sudah ada dalam bagian Al-Quran. dari perjuangan. Ya, perjuangan kita. Alhamdulillah. Kata-kata terakhir, pesan terakhir dari Bang Hurai buat penonton ya tentang Palestina ini. Ya, baik. Kata-kata yang paling ya pamungkas ya mungkin malam ini adalah kalau kita bersaudara, ya buktikan kalau kita bersaudara. Kalau kita mengaku bersaudara, buktikan kalau memang saudara. Udah itu aja. Ya, alhamdulillah. Selesai. Buktikan kalau kita bersaudara. Ya, karena amal itu pembuktian, bukan pengakuan. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Yes.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow akun Nyepam ya, ada juga Nyepam, IG-nya apa Bang? Nyepam.community. Nyepam.community. Itu jangan lupa di follow juga. Insya Allah di sana juga banyak ilmunya. Live streaming Setiap Selasa malam di Selasa IG. malam ada di IG. Silakan ke sana setiap Selasa malam. Insya Allah dapat ilmu yang berkah. Amin. Amin. Sampai jumpa di podcast Kawan Imanmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.